Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Tuti dari kelas B20 Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 20802244002. Pada kesempatan kali ini akan membuat video pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Mumpung masih pagi nih, yuk kumpulin semangatnya. Buat yang belum bangun, yuk bangun dulu buat join. Udah sarapan belum ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang dilaksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga untuk ilmunya dapat terserap dengan baik. Yuk, boleh Andin selaku ketua untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Andin. Untuk lipatan surat sendiri itu ada 8 macam untuk mengingatkan dari pertemuan kemarin ya teman-teman. Yang pertama ada standar fold, itu lipatan paling baku. Yang kedua ada low standard fold. Yang ketiga ada low accordion fold. Yang keempat ada accordion fold. Yang kelima parallel double fold. Yang keenam single fold. Yang ketujuh fan fold. Dan yang terakhir baronial fold. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk surat. Sebelum masuk ke materi, ada nggak yang tahu apa itu bentuk-bentuk surat? Saya izin menjawab, Ibu. Yuk, boleh Mbak Mita? Izin menjawab ya, Bu. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Nah, benar sekali. Bentuk-bentuk surat itu adalah susunan atau tata letak bagian-bagian surat atau layout. Nah, jadi untuk masing-masing bagian surat ini mempunyai peranan yang penting untuk menunjukkan ciri khas dari masing-masing surat. Setelah mempelajari arti dari bentuk surat, kira-kira ada berapa macam ya bentuk surat itu? Untuk bentuk surat itu ada 6, Bu. Yang pertama bentuk lurus penuh, yang kedua setengah lurus, ketiga lurus, keempatnya lekuk, yang kelima alinea menggantung, dan yang terakhir bentuk resmi. Nah, benar sekali. Untuk macam-macam bentuk surat itu ada 6. Yang pertama bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua bentuk lurus atau block style. Yang ketiga bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat bentuk lekuk atau indented style. Yang kelima bentuk alinea menggantung atau hanging style. Yang keenam bentuk resmi atau official style yang terdiri dari gaya umum dan juga gaya Depdikbud. Untuk praktek sehari-hari untuk bentuk lekuk dan bentuk menggantung itu hampir tidak pernah digunakan ya, karena pola suratnya memerlukan pengetikan yang khusus. Nah, untuk setiap instansi kan mempunyai peraturan yang berbeda-beda, biasanya lebih menggunakan yang formal begitu. Setelah mengetahui macam-macam dari bentuk-bentuk surat, yuk kita pelajarin satu persatu ya. Yang pertama itu ada bentuk lurus penuh atau full block style. Nah, untuk bentuk lurus penuh ini udah sesuai ya ini sama gambarnya. Jadi nanti untuk semua pengetikannya itu mulai dari pasak garis pinggir kiri. Nah, bentuk suratnya juga bentuk surat yang paling mudah. Nah, yang kedua ini ada bentuk lurus atau block style. Nah, untuk bentuk surat ini itu digunakan untuk perusahaan pada umumnya. Terus juga alamat ditulis di sebelah kiri, beberapa garis di bawah nomor. Perihal ditulis di bawah alamat, lalu setiap alinea dimulai pada garis pinggir kiri dengan jarak 2 kait. Nah, ini juga udah ada contohnya untuk block style.
Nah, yang ketiga ini ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Nah, bentuk ini hampir sama dengan bentuk lurus. Bedanya terletak pada setiap alinea yang terdiri dari 5 dari pinggir kiri. Bentuk ini banyak digunakan juga di perusahaan. Nah, untuk contohnya ini juga udah ada ya untuk bentuk setengah lurus. Yang keempat ada bentuk lekuk atau indented style. Nah, yang pada bentuk ini tuh lumayan jarang digunakan. Nah, tuh juga untuk penulisannya nanti baris pertama alamat dimulai pada garis pinggir kiri, kemudian baris kedua atau nama jalan dan nomor dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri, terus baris berikutnya nama kota dimulai 10 spasi dari garis pinggir kiri. Selanjutnya setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Nah, terus juga untuk bentuk ini itu cocoknya untuk surat yang alamatnya singkat. Nah, ini juga udah ada contohnya ya untuk bentuk lekuk indented style. Nah, untuk yang kelima ini bentuk alinea menggantung atau hanging style. Nah, untuk bentuk ini tuh hampir sama dengan yang bentuk lurus, tapi tiap alinea baru sudah baris pertama di tik masuk 5 spasi. Nah, ini juga udah ada contohnya ya buat bentuk alinea menggantung atau hanging style. Untuk yang terakhir itu nanti ada bentuk surat resmi atau official style. Nah, pada bentuk ini alamat ditulis di sebelah kanan di bawah nama kota dan tanggal. Di sebelah kiri berturut-turut ditulis nomor, lampiran, dan perihal. Setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Bentuk ini juga sering digunakan oleh instansi pemerintah. Setelah mempelajari bentuk-bentuk surat, terus juga macam-macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya. Jadi tadi kan yang masuk 30 orang ya. Ini Ibu bagi menjadi 10 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu 3 orang. Nah, kalian silahkan membuat surat. Nanti untuk formatnya udah ada di chat Zoom ya. Udah ada contoh-contohnya juga. Jadi kalian tinggal mengidentifikasi aja bentuk surat yang cocok yang mana. Nah, nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk satu surat ya. Yuk, silahkan dikerjakan. Nanti apabila misalnya ada kendala atau apa bisa disampaikan. Ini Ibu juga udah membuatkan breakout room Zoom. Jadi kalian tinggal masuk aja sesuai dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan mengawasi satu persatu. Baik, Ibu. Halo, kelompok 2 gimana nih? Untuk sejauh ini aman, Bu, belum ada kendala. Alhamdulillah aman ya. Nah, nanti kalau misalnya kelompok 2 ada kendala bisa disampaikan. Nah, Ibu sekarang mau lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Halo kelompok 4, gimana nih? Apakah ada kendala? Halo, Ibu. Untuk kelompok 4 saat ini belum ada kendala. Oh, masih aman ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala atau apa bisa disampaikan saja ya. Yuk, dilanjutkan diskusinya. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, berhubung udah selesai nih waktunya, jadi bisa di-upload aja ya di Google Drive. Nanti akan Ibu teliti. Nah, untuk selanjutnya ini Ibu ada contoh-contoh surat. Nah, dari kalian masing-masing kelompok bisa mengidentifikasi apakah surat yang diberikan itu udah sesuai dengan format belum, terus juga untuk bentuk-bentuk suratnya itu udah sesuai belum sama keterangan yang sudah ada. Nah, apabila udah nanti bisa perwakilan kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya begitu. Berhubung waktunya udah berjalan 10 menit. Nah, yuk dari kelompok siapa ya yang akan menyampaikan? Nah, ini nanti yang menyampaikan satu kelompok saja, nanti yang lainnya bisa langsung di-upload di Google Drive. Nanti akan Ibu masukkan nilainya untuk direkap ya.
Izin masuk Ibu, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oh, dari kelompok 1, boleh, silahkan. Bagus, benar sekali. Jadi tadi di surat pertama itu tadi untuk bentuknya salah ya, harusnya formatnya itu bentuk surat yang full block style, tapi ternyata yang disajikan itu bentuknya block style. Benar sekali. Yuk, dari kelompok 1 apakah bisa menyampaikan kesimpulan mengenai hasil diskusi yang tadi sudah dilaksanakan? Yuk, boleh. Mbak siapa? Oh ya, Mbak Raka. Oh boleh, Mbak siapa? Oh boleh, yuk, Mbak siapa namanya? Yang jadi perwakilan dari kelompok 1. Mbak Lumita. Oke, Mbak Lumita. Terima kasih. Nah, untuk saat ini berhubung diskusinya udah selesai, sekarang bisa buka di room chat Zoom. Ibu sudah memberikan kuis interaktif. Nanti kuisnya itu ada 3 macam ya. Nah, nanti nggak dilaksanakan aja, dikerjakan. Untuk masing-masing kuisnya nanti ada 3 soal. Jadi totalnya 3 kali 3, ada 9 soal. Ini tenang aja, nggak susah kok untuk kuisnya. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, untuk deadline pengerjakannya kapan ya Bu untuk kuisnya? Nanti untuk deadline pengerjakan itu nanti jam 3 sore ya. Terus juga ini Ibu kasih tugas kelompok ya untuk mendalami materi lagi. Nanti kelompoknya masih sama. Nah, nanti tuh buat surat penawaran, terus juga surat ini yang udah Ibu tulis ya. Nah, ini nanti untuk suratnya nanti masing-masing kelompok beda ya, sesuai nanti yang Ibu sampaikan nanti di room chat Zoom. Itu nanti kelompok 1 bentuknya full block style, kelompok 2 bentuknya block style, dan lain-lain. Nanti udah ada lisannya di chat room Zoom. Nanti untuk tugasnya dikirim ke link yang nanti dikirim ke email di tarestu83@gmail.com. Nanti untuk deadline mengerjakan tugasnya ini 1 minggu. Jadi dimohon untuk dikerjakan dan jangan kelewat batas pengumpulan. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini tadi kita membahas mengenai bentuk-bentuk surat kan ya. Nah, surat itu merupakan alat komunikasi yang penting. Jadi, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, surat juga harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, bahasa surat yang baik juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang meliputi penggunaan kalimat yang efektif, pemenggalan kata, pilihan kata, tanda baca, dan juga penggunaan ejaan. Nah, itu juga sudah dipelajari di minggu-minggu lalu. Nah, untuk minggu ini tadi kan kita juga udah mempelajari bentuk surat. Jadi itu mengenai penyusunan atau tata letak bagian-bagian surat. Lalu tata letak bagian surat ini juga merupakan ciri khas dari suatu perusahaan. Jadi untuk bentuk surat itu tidak ada peraturannya, atau maksudnya peraturan khusus ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada setiap instansi. Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai surat resmi dan juga surat pribadi. Karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat juga. Berdoa mulai, berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang mengenakan.
Nanti kuisnya jangan lupa dikerjakan, terus juga untuk tugas kelompoknya karena tenggat waktunya lumayan lama ya, jadi jangan lupa dikerjakan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.